Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama saya Aura, bersama saya Cinda. Alhamdulillah kita Kak bertemu Aura lagi Kak Cinda. Bagaimana kabarnya Kak Cinda di siang hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasanya ya. Mungkin template sekali ya kata-katanya ini, Iya. tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gimana Kak Aura? Alhamdulillah puasanya lancar meskipun sedikit capek ya, hari ini banyak kegiatan Iya, ya. nggak apa-apa. Sambil Iya. belajar juga kan kita. Benar Semangat. sekali. Nah, Kak Aura, hari ini kita akan podcast bersama siapa Kak Aura? Saat ini kita akan podcast bersama salah satu orang yang sangat berperan penting di madrasah kita. Wow, siapa Benar tuh? sekali. Dan teman-teman pastinya sudah pada Iya, tahu sih. tapi kayaknya sudah tahu karena ada Di di thumbnail, thumbnailnya iya. ya. Sudah Kita sambut sambut aja. Boleh langsung. Oke, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik banget. Puasa enggak ini? Alhamdulillah masih puasa. Sehat walafiat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kita hormati seluruh pemirsa podcast keluarga besar Mandua Banyuwangi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali kepada kita semua, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, juga diberikan umur yang panjang sehingga tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Baik anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya. Tentu kita bisa menikmati bagaimana suasana Ramadan ceria, bahkan Ramadan bahagia. Begitu kan? Ya. Anak-anakku semuanya dan juga para pemirsa podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kami menyapa dulu karena ini adalah spesial Ramadan yang sangat istimewa. Untuk siapa? Untuk kita semua, khususnya umat Islam. Yang sangat berbahagia adalah keluarga besar Mandua Banyuwangi. Untuk kita berbincang-bincang untuk menyampaikan informasi kabar baik tentang hal-hal penting yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Tentu ini adalah sebuah informasi yang ditunggu-tunggu oleh siapapun yang telah menyatakan dirinya untuk ingin tahu bagaimana sesungguhnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Itu kira-kira anak-anakku.
bulan suci ini kita berbagi ya Kak, berbagi Iya, benar cerita, sekali. pengalaman, Iya, bahkan ilmu. di bulan Ramadan ini kita tetap menuntut ilmu dengan adanya Iya. Pondok Ramadan yang baru saja selesai. Iya betul Alhamdulillah. sekali, bukan dijadikan sebagai alasan bahwa puasa itu Hanya malas-malasan untuk ya, Kak? bermalas-malasan, Iya, bukan sekali. bukan. Oke. Mungkin kita kali ini akan membahas sedikit tentang seperti program dari tahun ke tahun kan program di madrasah itu alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Bahkan semakin bertambah ya Iya, programnya, benar program sekali. kerjanya. Iya, tentunya News Mandawangi sendiri nih ini kan punya program kerja tersendiri seperti podcast ini, Iya. kultum, Betul. murojaah, apalagi Kak? One day one hadis. Iya. Bagaimana kesan Bapak Sairoji terhadap program kerja jurnalistik kita yang sangat-sangat bermanfaat? Baik, jadi para pemirsa podcast Mandawangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah kita lakukan yang ada di madrasah ini, utamanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asah olah pikir dan kemampuan skill daripada anak-anakku tercinta yang ada di Mandua Banyuwangi ini, kami memberikan sebuah apresiasi yang sungguh luar biasa karena peran daripada jurnalis ini, peran dari media ini sungguh sangat dahsyat sekali. Bahkan nyaris kita lihat tiada hari tanpa informasi dan selalu update. Itu bahwa menunjukkan bahwa anak-anakku, siswa-siswi Mandua Bang itu memang luar biasa. Betul-betul memiliki kemampuan skill yang sangat profesional, dan itu tentu dibarengi dengan proses pembelajaran, pembimbingan, pelatihan yang secara terus-menerus untuk memberikan yang terbaik terhadap madrasah ini. Apalagi kita melihat hampir nyaris kegiatan-kegiatan, apalagi di bulan Ramadan ini full pokoknya. Nah, ini artinya apa? Apa yang madrasah rencanakan, madrasah programkan ini betul-betul manfaatnya adalah nyata. Hasilnya sudah bisa dibaca dan dilihat. Untuk apa sebenarnya? Ini medianya adalah media informasi. Nah, karena medianya adalah media informasi, tentu informasi yang positif, informasi yang memberikan edukasi kepada para pemirsa, kepada semua halayak yang ada. Bahkan program ini nyaris tidak bisa ter-up tanpa adanya peran serta daripada anak-anakku di jurnalis ini. Maka jurnalis sungguh memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bagaimana mempubliskan program-program yang ada di madrasah. Nah, program itu apa saja, Pak? Program madrasah itu banyak sekali. Karena apa? Karena anak-anak kami memang luar biasa. Jadi selalu haus dengan program kami ada di madrasah. Contoh, kita tahu hari ini podcast madrasah ini dari tahun ke tahun ada peningkatan yang sangat signifikan. Tidak hanya dimonopoli oleh kakak kelas, tapi hampir dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ini punya kader-kader terbaik. Dan hasilnya dari tahun ke tahun sudah luar biasa. Inilah yang patut kami banggakan, karena untuk menjadi seorang jurnalis itu pun tidak hampir semua orang bisa, tapi bagaimana ini telah dimiliki menjadi sebuah pembiasaan oleh siswa-siswi yang ada di Mandua Banyuwangi. Sehingga jurnalis ini adalah hal yang sangat vital, penting untuk memberikan peran bagaimana mensosialisasikan, memberikan pandangan, memberikan edukasi, informasi yang ada di madrasah ini. Belum lagi program akademik
akademik kita tahu bahwa madrasah kita dengan dicanangkan sebagai madrasah terbaik di bidang akademik di Kabupaten Banyuwangi. Tentu ini menjadi satu informasi yang membanggakan, prestasi yang membanggakan. Nah, akhirnya ini tidak bisa tersebar informasi ini kalau tidak ada media ini. Makanya media ini penting sekali. Belum lagi kita juga madrasah riset, di mana anak-anak kita di Mandua ini sudah melahirkan banyak peneliti-peneliti yang unggul. Benar sekali. Di kancah lokal, kemudian regional, bahkan di tingkat nasional. Betul. Bahkan kita sudah mengikuti tingkat internasional. Ini artinya bahwa madrasah yang sudah dicanangkan menjadi madrasah riset ini punya kontribusi. Anak-anak kita di wilayah riset ini terus terasah untuk mempraktekkan atas hasil yang telah dicapai melalui pembimbingan dari Bapak dan Ibu guru yang sangat-sangat profesional. Belum lagi nanti madrasah literasi, kita tahu bagaimana hasil literasi kita, anak-anak kita. Kita ini menjadi kontributor daripada Nyala Asia. Bahkan 3 tahun terakhir ini kita menjadi masuk muri. Artinya peran daripada anak-anak kami, anak-anak kita semua Mandua Banyuwangi ini sungguh luar biasa, memberikan sumbangsih pemikiran, tulisan, kemudian riset, yang itu semua menjadi legacy yang tidak bisa diabaikan, tetapi merupakan sebuah tinggalan yang bisa bermanfaat, bahkan menjadi amal jariah. Karena buku-buku hasil karya-karya anak-anak ini sudah masuk di perpustakaan, dan itu dibaca, siapapun boleh baca. Jadi perpustakaan kita ini yang cukup representatif ini sudah banyak dari hasil karya-karya daripada anak-anak, baik anak-anak riset maupun anak-anak literasi. Belum lagi madrasah kita punya keunggulan lagi. Sangat banyak. Apa itu? Madrasah berasrama. Madrasah berbasis boarding school. Ya, gitu. Ada asrama putra, ada asrama putri. Yang kita kenal dengan ma'had. Ma'had itu bahasa Arab. Artinya sesungguhnya adalah pondok pesantren. Jadi ini adalah madrasah yang memiliki keunggulan di bidang keagamaan. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya keagamaan ini sangat penting untuk kita semuanya. Maka untuk memperdalam ilmu keagamaan, maka madrasah ini sudah menyiapkan yaitu yang namanya ma'had, asrama atau pondok pesantren, baik itu yang putra maupun yang putri. Nah, inilah sebagai andalan kita, sebagai keunggulan daripada anak-anak kita, karena anak-anak ini materinya nyaris hampir materi-materi keagamaan, ilmu alat, ilmu nahwu shorof, ilmu bahasa itu diajarkan oleh anak-anak. Bahkan anak-anak sering melantunkan dengan nadoman-nadoman, syiiran-syiiran yang itu adalah mendukung daripada pemahaman dari materi keagamaan. Contoh dengan diajari pelajaran metode amsilati. Metode itu adalah metode cepat di dalam memahami kosakata, tata bahasa, nahwu di bidang agama. Nah, inilah ini dimiliki oleh anak. Maka keunggulan madrasah berasrama, madrasah berma'had ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan terus dari tahun ke tahun pun secara kuantitas terus meningkat, sehingga sampai kapasitas daripada asrama itu tiap tahun selalu inden dulu. Kalau tidak inden kita nggak akan kebagian tempat. Ini berarti minat daripada para wali murid yang sebagai pengguna daripada madrasah ini sangat-sangat mendukung dengan keberadaan ma'had itu sendiri atau asrama itu sendiri. Begitu anak-anak sekalian.
Jadi dari sini kita tahu ya Kak bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi itu sangat berprestasi. Benar dan sekali. pastinya madrasah sangat mewadahi Benar sekali. apapun yang diminati oleh siswa-siswi Iya, tersebut. benar sekali. Nah Bapak, bagaimana cara Bapak untuk memastikan kegiatan Ramadan, Pondok Ramadan ini berjalan lancar dan pastinya benar-benar membentuk karakter siswa-siswi bukan hanya sekedar rutinitas tahunan saja. Iya. Jadi begini, jadi Ramadan ini kan sesungguhnya Ramadan ini menjadi madrasah, Nggih. pendidikan. Nggih. Pendidikan untuk siapa? Untuk kita mendidik, kita itu dididik di bulan Ramadan. Makanya seluruh nafas kita di bulan Ramadan ini diperuntukkan untuk membangun kesadaran diri kita untuk menjadi orang yang baik. Nggih. Bahkan tidak hanya baik saja, tapi menjadi orang yang mutaqin, orang yang memiliki karakter untuk tingkat ketakwaan kepada Allah itu tinggi. Maka agar ini terus terpatri menjadi sebuah karakter daripada anak-anak kita dan bukan hanya sekedar rutinitas kegiatan, maka Ramadan ini harus dikawal. Ya, dikawal. Bagaimana cara mengawal? Maka ada kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh, yang itu menjadi tugas daripada anak-anak untuk menjadi pembiasaan. Contoh, di dalam bulan suci Ramadan, madrasah ini mencanangkan anak-anak wajib belajar ilmu hadis misalkan. Bagaimana tiap hari itu anak-anak bisa membaca hadis. Dari hadis itu kemudian dibaca, diterjemahkan, kemudian ditelaah, kemudian diskusikan. Nah, dari itu menjadi sebuah pembelajaran dirinya. Kemudian diadakannya namanya tausiah. Ya, tausiah seperti ini. Kemudian kita tadarusan Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar tadarusan mentajwid sehari ini satu hari satu juz, tidak, tapi bagaimana Al-Qur'an yang menjadi pedoman kita itu kita baca, kita telaah maknanya, kemudian kita aplikasikan. Kita sudah mulai seperti itu. Karena untuk mengawal agar Ramadan itu punya makna, punya nilai-nilai pendidikan. Nah, pendidikan ini bersifat panjang untuk masa yang akan datang, sehingga dengan kita memberikan pengawalan, program-program kerja, penilaian, evaluasi, bagaimana Ramadan ini bermakna betul dan membekas di dalam hati kita, baik zahiran wa batinannya, maka ini harus dikawal. Nah, jadwal itu harus betul-betul tersusun dengan rapi. Program itu harus betul-betul dikawal dengan baik. Siapa yang mengawal? Ya kita semuanya, sesuai dengan tugas dan fungsi daripada masing-masing, termasuk pembelajaran kegiatan di Pondok Ramadan itu sendiri. Nah, Pondok Ramadan itu juga punya pesan yang sangat mendalam agar anak-anak kita ini di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, khususnya puasa di bulan suci Ramadan ini menuju pada minimal lah puasanya tingkatan yang kedua lah. Ya, apa itu? Ya, kita tidak hanya sekedar menahan makan, minum, kemudian larangan yang membatalkan puasa, tapi dari hati kita, dari kolbu kita, dari hati kita ini, bagaimana kita juga menjaga agar kita tetap konsisten untuk semakin puasa kita berbobot, bernilai dan berkualitas. Nah, ini tentu sebuah harapan kita dan ini adalah bagian dari untuk meningkatkan agar puasa ini tidak hanya rutinitas kegiatan, tidak hanya, tapi meningkat, lebih meningkat. Kalau dulu mungkin kita pokoknya kita baca Al-Quran cepet-cepetan. Nah, dulu ya enggak apa-apa. Tapi sekarang enggak. Sekarang kita harus membaca Al-Quran satu ayat demi ayat, kita terjemahkan dan kemudian kita telah. Dan kemudian ketika kita tidak paham, kita halakohkan, kita diskusikan dengan sesama teman, dengan di bawah bimbingan para bapak dan guru. Saya kira itu.
kita juga bisa belajar bareng ya Benar Kak ya. sekali. Karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca tapi juga harus kita tahu artinya itu Iya. apa, biar lebih kerasa, lebih Benar dalam sekali. gitu. Ngomong-ngomongin tentang hadis-hadis tadi, Iya. kebetulan alhamdulillahnya Mandua Banyuwangi ini tambah lagi programnya Iya, di Ramadan. tadi ya, Iya, ada One Day One Hadis. Wah, luar biasa. Oke. Keren itu, ya. Jadi itu biasanya dari siswa-siswi ya? Iya, dari siswa-siswi. Iya, alhamdulillah ada program baru di bulan Ramadan ini, Pak. Iya, dari banyaknya keunggulan program-program di madrasah kita, sebentar lagi kan memasuki PPDB. Nah, sekarang namanya ganti. Oh iya, apa itu, Kak? PS apa? Lupa. SPMB. SPMB, Iya. SPME. Iya. Sistem penerimaan murid baru. Ya, Oke, oke. mohon maaf. Iya, iya. Ada kelupaan. Iya. Kan karena sudah mendekati ya Pak, apakah ada seperti jalur khusus seperti beasiswa atau jalur prestasi dalam SPMB? Oke. Begini anak sekalian, anak-anak yang baik, PMB. saya banggakan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa madrasah ini banyak sekali program. Iya. Nah, kemudian capaian dari input tentu ada output kan. Nggih. Jadi harus tahu, masyarakat harus tahu yang akan mengambil porsi di Mandua ini harus tahu. Apakah madrasah ini hanya mencetak orang-orang ahli agama? Tidak. Madrasah ini juga di samping mencetak orang-orang ahli agama, tapi juga mencetak orang-orang ahli intelektual di bidang akademik. Dan itu terbukti dan dibuktikan prestasi daripada anak-anak kita di kancah nasional. Kita bisa berkompetisi dengan pihak-pihak sekolah maupun madrasah Bunafid yang lainnya. Nah, ini satu gambaran. Yang kedua, bahwa kita tahu yang tidak kalah penting bahwa secara data bahwa anak-anak kita, output anak-anak kita yang masuk di perguruan tinggi dengan adanya program SKS, sistem kredit semester percepatan, memberikan ruang kepada siswa-siswi atau murid-murid yang berkemampuan tinggi di bidang akademik itu difasilitasi. Jadi madrasah ini ada program SKS, ya, program yang 6 semester hanya ditempuh dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Ini artinya apa? Memberikan ruang kepada anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di bidang akademik. Dan ini hasilnya luar biasa. Nah, salah satunya sebagai pembanding data bahwa anak-anak kita ini yang masuk di perguruan tinggi dengan varian prodi-prodi jurusan yang ada di perguruan tinggi itu sudah menyebar di seluruh jurusan yang ada. Apakah itu sainteknya, pertambangannya, kemudian ilmu kepemerintahannya, IPDN, kemudian yang kedokteran di bidang ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis. Ini ternyata menyebar kemana-mana anak kita ini. Dan jumlahnya sudah mencapai 80% sudah masuk di perguruan tinggi, baik yang umum maupun agama, baik yang PTIN maupun yang umum. Ini patut kita banggakan dan membanggakan kita, sehingga grid madrasah ini dengan memberlakukan program SKS tadi, ya, kemudian sistem percepatan tadi, madrasah ini punya grid yang naik gridnya, karena rata-rata ini sudah dihuni oleh anak-anak yang memang memiliki kemampuan lebih di bidang akademik. Ini sebagai bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa madrasah ini outputnya pun sudah bersanding bahkan di atas rata-rata dibandingkan dengan sekolah. Ini harus kita bangga sebagai insan madrasah. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ini kami sampaikan dalam kesempatan ini tidak lain agar Bapak dan Ibu semua, masyarakat khususnya yang ada di Banyuwangi atau di luar Banyuwangi, jangan ragu-ragu datang ke madrasah, jangan ragu-ragu memilih, karena ketika memilih masuk di Mandua ini sudah sangat-sangat tepat sekali, ya, pemilihan yang tepat karena madrasah kita sudah mendapatkan label madrasah terbaik di bidang akademik, kemudian cakupan ke programnya sudah banyak sekali, semuanya ada di dalamnya.
Maka dari itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, seiring dengan menjelang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027, perlu kami sampaikan kepada para masyarakat, para calon wali murid dan juga para anak-anakku semua, baik yang dari jenjang MTS maupun jenjang SMP, mari kita segera bergabung, segera melihat di webnya Mandua Banyuwangi, kapan pelaksanaannya akan dibuka pendaftaran calon siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Perlu diketahui bahwa masuk di madrasahnya ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Jalur prestasi kemudian dibarengi dengan jalur bakat dan minat. Ya. Bakat dan minat ini adalah memberikan ruang kepada anak-anak kita yang secara skill punya kemampuan di bidang non akademik. Contoh, dia bakatnya mungkin olahraga dan olahraga kemudian sampai ke jenjang provinsi atau bahkan nasional. Ini peluang. Kabupaten juga peluang. Tentu disertakan dengan pembuktian atas prestasi itu berupa piagam atau yang lain. Kemudian ada mungkin juga non akademik yang kaitannya dengan mungkin seni, mungkin dengan menghafal Al-Quran minimal 5 juz. Ini merupakan pintu masuk yang bisa untuk memasuki atau mengambil porsi yang ada di Mandua. Kalau beda di bidang akademik otomatis karena itu adalah jalur prestasi, berarti anak-anak yang memang memiliki kemampuan di bidang akademik yang telah direkomendasi oleh Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyahnya atau Bapak Ibu Kepala SMP-nya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau sudah demikian, maka segera ambil porsi ini. Karena porsi ini kita hanya dibatasi oleh paku kok. Ya, kalau kita nggak cepet-cepet nanti salah ketinggalan. Loh, kok begitu? Iya, karena madrasah ini waduh peminatnya luar biasa. Sungguh luar biasa. Maka dalam kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak sekaligus memberikan kabar informasi, kabar bahagia bagi anak-anakku, siswa-siswi yang ada di jenjang MTS maupun yang ada di jenjang SMP manapun berada. Ayo segera ambil bagian dan mendaftarkan diri yang kelas 9 untuk masuk di Mandua Banyuwangi. Yang kedua adalah jalur reguler. Jalur reguler ini mungkin seolah akan dimulai di bulan April. Tapi sesungguhnya jalur reguler itu adalah sisa pagu yang disiapkan, karena ada jalur ini, jalur prestasi ini juga menyediakan afirmasi, menyediakan jalur berasrama, jadi anak-anak yang berasrama juga. Maka asrama ini pagunya nggak sampai banyak, sekitar 80-an lah yang diambil nanti untuk yang asrama. Makanya ayo segera daftar reguler, sisanya daripada jalur prestasi bakat minat. Tentu kalau demikian tahu, maka kami akan segera daftar yang ngambil jalur prestasi atau jalur bakat dan minat. Tapi jangan lupa ketika kemarin madrasah mengadakan madrasah festival, yang di situ ada kegiatan olimpiade, akademik, saintek, sosial dan agama, itu juga bisa dijadikan pintu masuk untuk bisa daftar di Mandua. Lebih-lebih pada waktu kemarin juara 1, 2, 3 Golden Ticket sudah menanti untuk anak-anakku, putra-putri terbaik yang ada di MTS maupun yang ada di SMP. Jangan lupa SKS pun juga menunggu kan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah sangat meyakinkan pokoknya. Apalagi yang dapat golden ticket udah langsung masuk aja ke sini. Apa yang harus kalian ragukan? Apa yang harus kalian pikirkan lagi? Tinggal masuk aja. Langsung masuk ke Mandua Banyuwangi, terus semakin dikembangin lagi prestasinya di sini karena madrasah ini sangat mewadahi bagi siswa-siswi yang mau untuk berkembang, mau non akademik ataupun non akademik. Belum lagi melihat
sarana madrasahnya. Iya. Masya Allah. Keren, semuanya serba representatif. Serba ada Pokoknya juga ya. nyaman, sekolahnya, Nggih. madrasahnya itu nyaman, madrasahnya itu bersih, Betul. madrasahnya Benar asri, sekali. madrasahnya pokoknya waduh luar biasa. Dijamin betah. Menjadi kebanggaan Nggih. kita sebagai alma mater yang ada di Betul. Madura. Sudah seperti rumah kedua Iya ya. benar Kak sekali. Aura. Tahun ke tahun selalu aja ada kejutannya dari Iya, Madura Banyuwangi ini. makanya benar itu. sekali. Nah, Bapak kan sudah berjalan selama sekitar kurang lebih 3 sampai 4 tahun, nggih. Perkembangan apa yang Bapak rasakan di sini secara signifikan gitu? Begini anak sekalian. Jadi kami hadir di madrasah ini semata-mata ingin berjuang menjadikan madrasah ini menjadi yang terbaik. Nggih. Berangkat dari sini, maka harus ada yang kita lakukan secara maraton, secara cepat, tetapi terukur hasilnya. Maka perkembangan dari waktu ke waktu ini, kalau boleh kita gambarkan bahwa madrasah yang sudah ada, tentu madrasah ini secara geografis kan letaknya sangat strategis, kok. Oke. Sangat strategis Nggih. pokoknya. Di Gendang lagi. Iya, benar Padahal sekali. Gendang itu tinggi, atas. Nah, ini sebagai simbol bahwa memang iya. Madura itu teratas, itu harus teratas. Kenapa? Di Genteng. Iya. Makanya harus tinggi. Nah tentu progres dari tahun ke tahun ini banyak. Dari sisi mana kita lihat? Dari sisi siswa, dari sisi murid-murid, bahwa madrasah kami, madrasah kita ini yang kita cinta ini, sudah dari penerimaan input madrasah ini sudah dari awal sudah kita melakukan seleksi. Bahkan di bulan Mei kita sudah selesai semuanya, sudah. Kenapa? Karena peminat daripada wali murid dan peminat dari anak-anak kita bagi yang dari jenjang MTS SMP itu luar biasa. Jadi belum sampai menuju tahun ajaran baru sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa tingkat animo daripada orang tua dan anak-anak untuk masuk di Madura itu luar biasa. Ini. Dulu sebelumnya itu ya kita membersamai dengan sekolah lah, tapi sekarang sudah tidak. Kita contohnya ini aja kita sudah mulai dan besok bulan Mei pertengahan sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Dan sudah kita bisa memilih siswa-siswi terbaiknya di MTS maupun di SMP. Itu dari segi segi siswa, dari segi etnis siswa. Kemudian dari program yang dulu madrasah ini hanya ada program saintek, sosial, agama. Tapi kita sekarang buka program yang namanya keagamaan, keunggulan keagamaan. Kemudian keunggulan di bidang akademik yang masuk di kelas berkebutuhan lebih di bidang akademik yang kita sebut dengan yang lazim kita sebut dengan SKS. Ini bentuk perubahan dari siswanya ya, dari siswanya belum ke sarananya, dari siswanya. Dan kemudian yang dulu kita ada program berasramanya putri saja, tapi akhirnya kita buka program berasrama untuk putra. Sehingga sekarang ini putra dan putri sudah seimbang. Dan itu pun animo dari masyarakat untuk menitipkan di madrasah, kemudian memasukkan di asrama juga begitu. Contoh, Pagu putra itu 30, yang ingin masuk berapa? 50. Nah, akhirnya melalui seleksi. Seleksinya dari mana? Minimal kita utamakan yang letak radius jarak rumah itu yang kita utamakan. Karena 15 kilo dari madrasah ini cukup jauh. Maka ini mendapatkan skala prioritas untuk bisa ditampung di asrama. Ini salah satu bentuk perubahan-perubahan. Belum lagi ya termasuk ini, jurnalis ini, media ini, ya kelas digital ini, kemudian multimedia ini, madrasah riset ini, madrasah literasi ini bentuk dari transformasi perubahan-perubahan yang ada di madrasah seiring memang
Madrasah ini ingin menjawab sebuah tantangan dan kebutuhan daripada masyarakat dan kebutuhan daripada perguruan tinggi. Itu di bidang siswa. Di bidang sarana prasarana, ya kita tahu lah. Kalau boleh kita buka di dalam sebuah layar, MAN 2 Tempo dulu, Tempo kemarin dan Tempo sekarang. Ya, yang dimana yang paling mencolok adalah bagaimana tata ruang, mengelola tata ruang madrasah ini. Yang dulu ya kita tidak punya tim, tidak memiliki master plan yang jelas di dalam penataan ruangan ini. Sekarang kita sudah punya master plan penataan tata ruang. Yang tata ruang itu justru dengan ada master plan ini kita tahu bagaimana cara meletakkan, menata ruang-ruang itu biar nampak kelihatan elegan, elok, enak. Seperti orang itu ngisis ada taman belajar, ada taman istirahatnya anak-anak. Ini semua adalah bagian daripada sebuah perubahan-perubahan yang sangat revolusioner menurut kami, sangat cepat. Kan kita hanya baru dalam waktu 3 tahun sudah bisa merubah kondisi madrasah ini. Belum lagi yang sangat luar biasa, negara, pemerintah lewat Kementerian Agama sudah memberikan sebuah hadiah terbaiknya, yaitu sebuah gedung ini, yaitu gedung SPSN, yang dimana gedung SPSN itu adalah gedung terpadu, yaitu lab, laboratorium, dan perpustakaan. Yang dimana perpustakaan pada waktu itu kita tahu kita masih nilainya kurang bagus. Sekarang dengan adanya pemerintah memberikan hadiah kepada MAN 2 berupa sarana perpustakaan kita menjadi sangat representatif, sehingga anak-anak betah belajar, sinau, diskusi di ruang perpustakaan. Karena memang tempatnya sangat, koleksi bukunya juga sudah sangat mendukung untuk capaian daripada anak-anak kita. Ibaratnya kita mau cari apa di perpustakaan, itulah segudang ilmu, pintunya ilmunya Allah dibuka di sana, dan semuanya tersedia di MAN 2 Banyuwangi. Belum lagi lab-lab yang lain. Nah, ini merupakan sebuah daya dukung yang luar biasa, sehingga ini sangat ada korelasi, ada hubungan yang sangat signifikan dengan prestasi hasil yang dimiliki oleh anak-anakku. Contohnya apa? Ya kalian panjenengan ini, kalian ini. Dengan adanya tempat yang sangat representatif ini, sekarang semakin menggema, mendunia sekarang, betul-betul mendunia. Nama MAN 2 Banyuwangi menggaung di mana-mana, sehingga penasaran. Dan yang ketiga, dengan kondisi yang seperti ini, yang sudah kita paparkan tadi, dari sarana olahraganya, sarana labnya, sarana perpustakaannya, semua sudah tercover. Sebentar lagi ada namanya kantin sehat, kemudian lagi ada koperasi sehat, ya, ada kewirausahaan sehat yang dikelola langsung oleh anak-anak, dan ini menjadikan sebuah madrasahku surgaku, madrasati jannati. Madrasahku adalah rumahku, madrasahku adalah surgaku, karena betapa nyamannya ketika kita masuk ada di madrasah ini. Saya kira itu gambaran singkat tentang madrasah itu. Karena di MAN 2 Banyuwangi ini sangat nyaman ya. Iya. Dari kelasnya, dari gedung-gedungnya ini, saya itu sangat suka sekali Pak untuk sekedar membaca di perpustakaan yang baru itu. Karena untuk belajar kita butuh suasana yang nyaman. Benar juga sekali. ya Kak, untuk Jadi, mendukung pembelajaran tersebut. Benar sekali. Jadi MAN 2 Banyuwangi ini sangat memfasilitasi. Iya, betul sekali. Mungkin Kak Aura ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, apakah ada target tersendiri, target yang ingin dicapai, diwujudkan untuk teman-teman atau peserta didik di tahun ini dan tahun setelahnya, tahun besok? Tentu sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang menjadi kebanggaan daripada Kementerian Agama, ini tentu kita harus punya target tinggi, target yang ingin kita capai. Apa itu? Ya, kita ingin mengawal anak-anak ini menjadi orang yang sukses. Tentu sukses dalam kehidupan di dunianya maupun sukses di dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Harus menjadi insan-insan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi itu harus menjadi insan-insan yang kelak akan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat, menjadi kontributor
besar di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu kami mengharapkan dari anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, yang melalui seleksi dengan berbagai jalur tadi yang masuk di madrasah. Kita harapkan bahwa kelak anak-anak kami bisa tembus di semua relung perguruan tinggi dan seluruh birokrasi yang ada. Karena dengan adanya diisi oleh anak-anak madrasah, kami meyakini karena anak-anak kami sudah terbiasa terbentuk karakternya, karakter kepribadian, disiplin, kejujuran, akhlak mulia, budi pekerti. Ini sudah menjadi hal yang menjadi hal wajib pada anak-anak kami. Dan ini bekal utama, pondasi yang paling mendasar untuk disiapkan oleh anak-anak kami ketika anak-anak kami akan terjun di dunia perguruan tinggi umum maupun agama, dan kemudian akan kembali bahkan akan memimpin negara ini. Kan begitu. Nah, tentu ini suatu bekal yang sangat-sangat kuat untuk kita siapkan kepada anak-anak kami. Jadi madrasah ini tidak hanya berskala nasional, kami berharap madrasah ini ada berskala internasional. Itu indikatornya mana? Indikatornya adalah anak-anak kita harus ada yang sudah masuk di perguruan tinggi di luar negeri. Ada yang di Al-Azhar, ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada yang di Hong Kong. Ini membuktikan bahwa anak-anak kita ini sudah bisa membawa alma mater ini ke kancah dunia, kancah internasional. Maka kami tidak ragu lagi, alumni-alumni yang berasal dari Mandua pasti, dan saya pastikan bahwa memiliki pondasi yang kuat dari segi keagamaan dan karakter, tapi dari segi akademik kita yakin tidak kalah dengan sekolah yang lain. Seperti slogannya madrasah bermutu dan mendunia. Iya, madrasah bermartabat, madrasah bermutu, madrasah mendunia. Ini sebuah taklin yang sungguh luar biasa, memacu dan memotivasi kita untuk mencapai karakter martabat yang mulia, kemudian karakter tujuan sampai mendunia. Karena memang sekarang ini kan kita akan hidup dalam dunia global. Nah, kita harus sudah wawasan kita harus sudah memang betul-betul mendunia. Inilah impian kita, harapan kita yang telah diwariskan oleh para pendahulu madrasah ini, untuk kita terus kita tingkatkan menjadi yang terbaik, bahkan menjadi pilihan utama daripada masyarakat yang ada di Banyuwangi khususnya maupun di luar Banyuwangi. Maka jangan ragu, mari kita segera ambil bagian, karena kota terbatas untuk di Mandua Banyuwangi. Langsung menjadi keluarga besar Mandua Banyuwangi. Karena tidak ada penyesalan sama sekali masuk sini, teman-teman. Sangat-sangat bersyukur, menyenangkan ya. Iya. Mungkin sudah Kak Aura. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mandua Banyuwangi. Sudah Kak Aura? Ya, terima kasih juga untuk Sobat Mandawangi yang telah mendengarkan dan menonton podcast kita serta program-program Ramadan kita lainnya. Betul, jangan lupa saksikan terus tiap hari podcast Ramadan. Benar kita. sekali. Pukul berapa Kak? Pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri ya. Saya Cinda dan saya Aura. Terima kasih. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.